Anda kembali bersama kami di Mencari Pemimpin, masih membahas betulkah reformasi di korupsi. Kalau tadi kita membahas salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa adalah segera Presiden mengeluarkan Perpu terhadap revisi Undang-Undang KPK. Jadi kalau sudah dikeluarkan Perpu artinya tuntutannya selesai. Baik Mbak, sebelum menjawab masalah Perpu tadi ya, saya tidak ingin adanya pemahaman publik yang salah. Saya ingin bertanya lagi sama Bapak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada kondisi-kondisi khusus ketika prolegnas prioritas itu kemudian tidak masuk dalam prolegnas prioritas, akhirnya bisa dimasukkan dan bisa disahkan. Apa saja Pak? Coba saya sebutkan lagi dengan Bapak. Saya banyak sekali nih. Banyak sekali. Banyak. Apa aja Pak? Anda pasal 23 aja Anda buka. Ya. Ya, Jadi Bapak minta saya buka, kan Bapak anggota Dewan yang bukan saya Pak. Hah? Ya? Oke, begini Pak. Tadi Bapak menyebutkan salah satunya adalah bencana alam ya Pak ya. Apakah dengan merevisi Undang-Undang KPK kemudian akan terjadi sebuah bencana alam? Dari tadi Bapak yang kemudian Bapak katakan adalah tidak pernah sama sekali Bapak menyebutkan apa kemudian urgensinya membuat revisi Undang-Undang KPK di tahun ini. Itu tidak pernah. Jadi begini Mas. Bencana koruptor. Ya, begini. saya rasa itu masalah konflik. Ya, tidak apa-apa. Saya masih ingin berbicara Pak, sebentar. Menurut saya yang kemudian terjadi apa kemudian urgensinya adalah konflik. Konflik apa? Konflik kepentingan antara Bapak dengan para koruptor-koruptor yang ada, saya yakin. Oke, tanggapi. Itu tuduhannya itu tendensius begitu kan. Karena memang buktinya anggota DPR itu paling banyak Pak korupsinya. Itu ada dicatat. Tanggapi Pak. Ya, saya kira begini, saya ingin menjelaskan begini dulu Pak Masinton. Okay. Ini Pak Masinton memang harus yang menjelaskan soal itu karena beliau ini anggota Panja. Oke. Itu ya. Nah jadi begini, saya mau kita mulai dulu. Apakah kalau seandainya Presiden sudah mengeluarkan Perpu, gerakan ini berhenti? Kan gitu. Itu yang kita pertanyakan. Kalau tidak, ini tujuannya pasti ingin menurunkan Presiden. Kan itu. Logikanya kan begitu. Itu dia. Tuduhan yang lebih parah itu justru Bapak kepada kami. Kami tidak mendapatkan tuduhan. Kan tadi tuntutan udah semua nih. 4 undang-undang sudah kita tunda. Perpu misalnya, saya nggak yakin juga Presiden akan mengeluarkan Perpu. Misalnya Presiden mengeluarkan Perpu. Terus kan tadi pertanyaannya apakah gerakan mahasiswa ini berhenti, selesai? Kan belum, tidak juga katanya kan. Nah tidak juga itu kemana? Persepsi orang bisa macam-macam gitu loh. Kemana itu tergantung. Karena Perpu ini akhirnya tidak dikeluarkan oleh Presiden sebelum akhirnya masa ini bergejolak. Tambah saat ini kondisinya adalah semakin parah Bapak. Karena apa? Karena dari kemarin kami menunggu kebijaksanaan dari Presiden kami, kebijaksanaan dari Bapak-Bapak sekalian, tapi tidak juga digubris. Oke, Pak Masinton, tadi giliran Anda saya belum nambahkan jawab. sedikit, gini. Sebenarnya kita tidak boleh saling arogan di sini. Saya ingin mengutip sejarah Nabi Musa sedikit. Nabi Musa itu marah sekali sama Fir'aun. Dia selalu ngomong kasar sama Fir'aun. Tuhan bilang jangan. Sampaikan apa yang kau sampaikan kepada Fir'aun itu dengan cara yang baik. Jadi kalau kalian ini tidak mau berdialog dengan Presiden dengan baik, berdialog dulu. Nanti kalau memang dalam dialog itu sudah berjalan, oh tidak ada solusi. Kami punya sikap seperti ini. Jadi Sebentar, Pak, ini saya Presiden tidak boleh arogan. Saya ingin mempertanyakan. Bagaimana bisa? Tidak boleh arogan. Bagaimana bisa? Oke, Oke Pak. satu-satu. Bagaimana bisa Bapak Presiden kemudian akhirnya memberikan instruksi untuk menunda RKUHP tanpa kemudian adanya sebuah pertemuan. Kenapa untuk masalah ini tiba-tiba diminta lagi untuk membuat pertemuan? Kenapa tidak secara tegas saja langsung menyatakan pendapatnya apa? Menyatakan kebijaksanaannya apa? Nah inilah yang saya katakan tadi, bahwa seorang presiden itu beda sama kita. Oke. Dia itu mengayomi 260 juta rakyat. Beda sama Anda cuma beberapa orang, dengan saya beberapa orang. Dia berpikir harus secara keseluruhan. Ya, dampak politik, dampak ekonomi, dampak semua itu dipikirkan oleh Presiden. Saya mau menanggapi. Dan kita jangan bicara bahwa mahasiswa berani, Presiden takut, mahasiswa hebat, Presiden tidak. Tidak boleh begitu. Siapa yang bilang seperti itu Pak dari kemarin? Ini bukan saya menuduh. Tidak boleh ada nuansa berpikir seperti itu. Tenang, tepuk tangan dulu deh. Oke, Edmond sekarang. Saya kira di otak Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya sebatas bahwa mahasiswa tolak RUU KPK atau Undang-Undang Revisi KPK, padahal ada 7 tuntutan. Betul. Yang kami sampaikan kalau sebenarnya sejatinya Sekjen itu menyampaikan ke Bapak. Enggak, 7 itu apa? 7 itu apa ya? Saya nggak tahu soalnya. Ya, nanti Bapak bisa tanyalah gitu. Saya langsung aja poin-poinnya Pak. Waktu hari Kamis itu ketika pertemuan dengan Sekjen Pak, kalau misalnya ada koordinasi yang baik, kami bilang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan tugasnya hanya buat undang-undang. Dia awasi eksekutif.
di dalam 7 poin itu ada yang kami bilang terkait dengan bagaimana eksekutif menangani pembakaran lahan di Sumatera, di Kalimantan. Juga ada bagaimana tindakan dari aparat di Papua. Oke. Jadi maksud kami adalah jangan memandang bahwa oh ini larinya hanya KPK. Tidak. Menurut kami aksi 24 itu adalah sesuatu yang akumulatif. Betul. Jadi dia besar itu tidak berdiri sendiri karena RUU KPK, tidak. Oke, Bang Masinton. Makanya begini Mas, makanya ya ketika kita buka ruang dialog di balik pada saat itu, bahkan kemudian ketika teman-teman terakhir juga datang aksi di depan DPR itu, pimpinan DPR mau ketemu kemudian nggak jadi. Nah saya tangkap ketika di balik itu memang teman-teman tidak menghendaki adanya dialog. Itu Bapak yang tidak menghendaki. Enggak. Karena di awal kami Saya kan di situ, terus kemudian ketika saya menjelaskan, pimpinan balik menjelaskan juga, kemudian teman-teman menyatakan dengan begini kami nyatakan mosi tidak percaya pada DPR, ya monggo, begitu loh. Nah artinya yang menyampaikan begitu itu bukan hanya Mas saja, banyak komplain masyarakat begitu terhadap DPR seperti itu. Itulah yang mau Iya kita banyak benahi. komplain karena Nah tidak kemudian percaya sama begini. DPR. Kemudian begini, ketika umpama ya yang disampaikan teman-teman sudah disampaikan ya, sudah ditunda oleh pemerintah. Kemudian pemerintah bersama DPR kita membuka ruang mana pasal per pasal ya dari satu rancangan undang-undang itu yang harus kita benahin. Monggo ayo gitu loh. Baik terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat, akademisi, monggo dikasih masukan. Ini mumpung kita tunda satu pembahasan. Mumpung ada ruangnya dimanfaatkan. Ya, Harusnya seperti itu menurut Anda. Begini, jadi jangan pokoknya umpama terhadap tadi yang namanya KPK. Saya tahu feeding teman-teman ini dari yang namanya wadah pegawai KPK yang sedang berdiskusi dengan ini itu. tuduhan lagi. Nggak. Ini tuduhan. Nggak, Ini tuduhan. Nggak bisa Pak. Ya, Tuduhan ini harus saya jawab terlebih kan dahulu. ada rekaman. Sebenarnya Oh, yang udah bermasalah beredar. itu siapa Pak Itu sebenarnya di sini? Enggak, itu kan sudah beredar viral gitu loh. Saya tidak mempersoalkan itu. Artinya kita Viral. harus Gini melihat Pak, tolong masyarakat yang ada di Indonesia jangan pernah percaya dewan kita karena mereka tidak memberikan contoh yang baik untuk bisa menerima informasi yang baik. Nggak bisa begitu. Satu, Oke. lagi Pak, satu lagi untuk seluruh masyarakat di Indonesia juga tadi kalau misalnya disampaikan mahasiswa ini tidak pernah baik-baik. Yang dipukuli itu di luar mahasiswa. Apakah ada yang dipukuli anggota DPR? Oke, tenang. Mani. Ini mau menambahkan juga. Oke. Belum selesai. Jadi begini. pernyataan yang kebetulan ngawur juga. kebetulan begini. Aksi 2324 itu konsolidasinya itu di Trisakti. Dua-dua ada sekitar 43 sampai 45 kampus ada di Trisakti. Oke. Dan di sana itu memang kesepahaman adalah kampus dari dari Jogja ada, termasuk UGM ada. Baik. Jadi memang itu aspirasi dari daerah ke Jakarta, Pak. Bukan berdiri karena Baik. pegawai Nih, KPK. sekarang saya tanyakan ke Anda Edmond. Artinya gini, ketika sekarang tuntutannya ada di DPR, tuntutannya ada di pemerintah, Presiden harus mengeluarkan Perpu dengan segera. Selain Perpu, apalagi yang diinginkan mahasiswa untuk meredam aksi ini supaya tidak terjadi lagi ke depan? Ya, salah satu. Tapi nanti kita bahas usai jeda di Mencari Pemimpin.